Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila siratal munir. Amma ba'du, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Surahnya Al-Ahzab 33 ayat 21. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya saya hanyalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Maka sallallahu alaihi wasallam rasulullah kaitan syahidin syakin alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah di tengah hujan berat hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu wajah silaturahim. Namun tadi kasih lihat dari kita semua sekaligus ngaji bareng, belajar bareng. Hari ini kita belajar tentang perilaku Nabi, pribadi Nabi yang termaktub dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karyanya Imam siapa? At-Tirmidzi. Ya, baik, sumbernya riwayat dari hadis Nabi SAW, utamanya ada sebagian dari asar sahabat dan tabi'in. Baik, ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyahnya. Hari ini kita sampai dengan bagian yang kesekian tentang perilaku ibadahnya Nabi di malam hari, tentang qiyamu Rasulullah SAW. Bentar, dilihat. Ini dia hadis-hadisnya, kita kupas sebentar. Judul besarnya mana? Di atas. Satu, satu dua. Babu ma jaa fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi 24 hadis. Ada 24 hadis berbicara tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW pada malam hari. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pembuka tadi kita kutip ayat dan hadis berkenaan dengan baginda Nabi sebagai sosok teladan. Keteladan Nabi SAW dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah. Kalau yang kemarin kita pesankan di Rabiul Awal adalah keteladanan Nabi dalam konteks sosial. Betapa beliau itu orang yang sangat empati. Azizun alaihi ma'anittum, sangat empati, peduli kepada orang lain. Harisun alaikum, senangnya membagi, senangnya memberi, senang kebaikan semuanya diserahkan untuk umat. Lalu bil mu'minina raufun rahimun, rauf pengasih, rahim penyayang. Ini udah mentok ya. Kegedean bas kayaknya. Basnya dikecilin habis, treble-nya dinaikin, terus gak usah eho. Gitu. Mendem ya Pak ya? Suaranya gimana? Kalah sama suara hujan. Iya. Dihabisin aja bassnya kan, nggak usah kreasi bass. Treble-nya dinaikin boleh. Echo dibuang. Ayo, oke. Ini udah dibuang echo-nya. Masih ada echo ya. Oke, baik. Alhamdulillah, itulah teladan baginda Nabi SAW dalam sosok sebagai pribadi individu maupun sebagai ulama, sebagai orang yang berilmu, sebagai nabi dan rasul, baik juga sebagai pimpinan masyarakat. Beliau adalah teladan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. Di antaranya yang kita hari ini pelajari adalah bagaimana ibadahnya juga teladan untuk kita semua. Semoga kemudian setelah kita belajar tentang ibadahnya Rasulullah SAW dan bagaimana perilaku kehidupan beliau secara pribadi, keluarga maupun sosial, juga politik dan juga kenegaraan, semoga kemudian kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit bagaimana baginda Nabi sosoknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu contoh kita kepada baginda Nabi, itu bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, semoga Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak rahmatullah, kita lanjutkan bab yang ke-40 tentang ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana perilaku ibadahnya Rasulullah SAW. Ada 24 hadis. Beberapa hadis kita sudah kutip, sudah kita buka. Sebelumnya nih saya biasa menggunakan terjemahnya, menampilkan terjemahnya, tapi kayaknya lebih marem kalau kita tampilkan teks aslinya, karena di dalamnya ada ta'liqnya, ada catatan-catatan di bawahnya, Pak. Di bawahnya itu ada catatan-catatan, ini hadisnya bagaimana, rawi siapa gitu. Kalau dhaif, hasan, sahih disebutkan. Lalu bagaimana pengertian katanya misalnya gitu. Lebih lengkap penjelasannya. Baik. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari ada beberapa sampai dengan hadisnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan Aisyah radhiyallahu an ini. Aisyah radhiyallahu alaihi wasallam ditanya, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Faqalat, ditanya Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya. Faqalat, kanat yanamu awwalal lail. Beliau itu biasa tidur awal malam gitu ya. Summa yaqumu, kemudian bangun pada malam harinya, pada tengah malam gitu. Kalau kita main handphone sampai jam 11, jam 12, ya bagaimana kita bisa sholat malam gitu ya. Kalau kena sholat malam habis isya, nggak usah lama-lama, langsung tidur gitu. Fa'idza kana minas sahur autaro. Kalau sudah waktu sahur baru kemudian Nabi menutup sholatnya dengan witir. Summa ata firashahu fa'idza kana lahu hajah alamma bi ahlihi. Kemudian Nabi setelah witir sempat tidur miring, istirahat dulu sejenak menunggu waktu subuh. Kalau beliau punya keinginan dengan istrinya, saat itu beliau lakukan gitu. Fa idza sami'a al-adzan wa sabat. Fa in kana junuban afadha afadha mana tadi? Alaihi minal ma. Kalau junub ya segera mandi, setelah itu kemudian berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Wa illa tawaddo'a, kalau tidak wudu saja. Jadi ada waktu jeda antara sholat witirnya Nabi, penutup sholat malamnya Nabi itu dengan Nabi sholat subuh gitu ya. Baik. Lanjutannya. Hari ini kita lanjutkan 263. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Haddatsana Ma'an an Malik an Makhramah bin Sulaiman. Makhramah atau Makhramah bin Sulaiman an Quraib an Ibni Abbas. Sumbernya dari Ibnu Abbas. Annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah. Ini kemarin kita sudah pelajari, Pak. Satu malam Ibnu Abbas sengaja tidur di Maimunah. Siapa Maimunah itu? Wahiyya khalatuhu. Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah adalah perempuan terakhir dalam sejarah yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahunnya sudah tahun ke akhir-akhir gitu. Nah, lalu fattaja'tu, kata Ibnu Abbas, fattaja'tu fi ardi wisada wa taja'a Rasulullah SAW fi tuliha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidur malam, Nabi tidur bujur gitu, di kasurnya. Karena Rasulullah SAW hatta idza tasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil fastaiqadha Rasulullah SAW. Nabi tidur lalu setelah tengah malam atau lebih kurang tengah malam, kurang atau tengah sebelum atau setelah jam 12 malam, lalu kemudian baginda Nabi bangun. Faja'ala nas'al naum an wajhihi. Nabi mengusap wajahnya, menghilangkan bekas tidurnya. Lalu wa qara'a al-ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Nabi kemudian membaca 10 ayat penutup surat Ali Imran. Apa itu penutup surat Ali Imran-nya? Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dari situ mulainya.
Nah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda bagi Allah yang berfikir cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayatnya kontekstual, Pak. Yakni orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah berdiri maupun duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sambil memikirkan alam semesta. Itu ayat-ayat surah Ali Imran yang dibaca oleh Nabi, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Bapak, hari ini terbukti ilmiah bahwa dokter medis modern menyarankan kita kalau bangun tidur jangan langsung lari ke toilet. Jangan langsung bergegas ke toilet gitu ya. Tapi biarkan connect dulu. Biarkan utuh dulu. Jangan sampai masih oleng kemudian kita jalan. Ya, banyak yang jatuh gara-gara itu gitu ya. Itu contohnya Nabi SAW. Baik. Lalu summa qama ila shinnin mu'allaqin fatawadda'a minha. Kemudian Nabi wudu kalau kita padasan di kampung itu. Masih ingat padasan nggak, Pak? Mancur gitu di luar kan, karena jadi dingin, adem, nggak usah pakai kulkas, airnya sudah adem tuh. Itu Nabi SAW fatawadda'a minha fa ahsana wudu tsumma qama yusalli. Kemudian beliau menyempurnakan wudunya, kemudian sholat. Qala Abdullah bin Abbas fa qumtu ila janbihi fa wada'a Rasulullah SAW yadahu al-yumna ala ra'si. Ibnu Abbas kemudian ikut sholat bersama Nabi. Ini dalil kita boleh mengikuti atau berjamaah sholat malam. Sholat malam itu sebenarnya individual, Pak. Sholat malam tuh tahajud, Bapak, itu sebenarnya porsinya individual. Kita munajat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun individual, kalau ada keluarga yang ikut boleh. Jamaah bersama keluarga silakan, nggak apa-apa. Apalagi anak dan istri gitu, silakan. Seperti Ibnu Abbas ikut sholat malamnya Rasulullah SAW. Cuma sayangnya beliau salah posisi samping kiri. Lalu Nabi pegang kepalanya puter ke kanan. Itu yang sudah biasa kita dengar ya. Fasolah rakaat ini semua 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 rakaat ini berapa nih? Fasolah rakaat ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 rakaat. Qala ma'an sitta marra, 6 kali 2 12. Summa autara, setelah itu kemudian satu sholat witir. Ini hadis dalil sholat malam itu rakaataini gitu. Sholatul lail masna gitu, Pak. Sholat malam itu 2 rakaat. Bukan masna wasulah sawaruba lain ya kalau itu. Itu ayat tentang lain poligami. Ini masnanya adalah 2 rakaat. Nanti utupnya witirnya 1 rakaat. Sementara kemudian seperti hadis yang tadi, Nabi turun miring, nyende sebentar, hatta ja'ahul muadzin, sampai datang muadzin untuk sholat subuh sebelumnya. Faqama fa shalla raka'ataini khafifataini tsumma kharaja fa shalla subuh. Setelah itu kemudian Nabi sholat 2 rakaat yang sangat ringan. Sholat apa itu? Qobliyah subuh alias sholat sunnah fajar. Di mana? Di rumahnya. Jadi Nabi sholatnya di rumahnya. Maka jangan heran nanti di belakang kita ketemu hadis ada sahabat yang bersaksi, saya tidak pernah melihat Nabi sholat qobliyah subuh. Iya, memang Nabi sholat qobliyah subuhnya di rumahnya, masuk masjid langsung sholat subuh gitu. Bukan berarti nggak sholat subuh, bukan berarti nggak sholat qobliyah subuh, tapi sholatnya di rumahnya, gitu ya. Khafifatain ini ringan, sholat qobliyah subuh itu memang singkat banget. Sampai-sampai Aisyah bersaksi, Nabi kayak nggak baca Al-Fatihah, saking cepetnya. Kenapa begitu? Sebab biasanya Nabi sholatnya lama. Kalau kita memang segitu. Nabi sholatnya lama biasanya. Begitu sholat qobliyah subuh, yang dibaca kuliah sama kulhu, pendek banget karenanya. Ini ya. Kharaja fa sholli as-subh. Kemudian sholat subuh. Baik, ini sudah kita pelajari, Bapak. Lanjutkan. Sumbernya dari Abu Quraib Muhammad bin Ala, haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibnu Abbas. Lagi-lagi Ibnu Abbas ujungnya. Mohon maaf yang begininya saya cepet-cepetin ya. Ambil intinya saja gitu. Ya, berarti sumbernya dari mana? Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'atan.
Kata Ibnu Abbas, sinkron dengan hadis yang tadi, Nabi itu sholat malamnya berapa? 13 rakaat. Salah 3 asyara 10 plus 3 13 rakaat. Ustaz, bagaimana dengan hadis yang tidak la yazid wa la yanqus min 11 rakaatan? Benar ada. Itu saksinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu bukan satu-satunya hadis Nabi tentang sholat malam. Jadi Bapak sekarang nih banyak orang berantem hanya gara-gara jumlah sholat malam. Padahal Nabi itu perilakunya sholat malamnya memang kadang 11, memang kadang 13, kadang jumlah yang berbeda gitu. Kita lihatkan ya. Kata Ibnu Abbas, sholat malamnya Nabi itu 13 rakaat. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an haddatsana Wana an Qadadah an Zararah bin Aufa an Sa'ad bin Hisham an Aisyah. Sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min dzalika an-naum aw ghalabathu 'aina shalla min an-nahari 12 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam harinya tertidur pulas atau dikalahkan oleh kantuk, maka Nabi siang harinya mengganti sholat malamnya itu sejumlah 12 rakaat. Sintai isnatai 2 asyara 10 12 rakaat. Oh 12 rakaat Ustaz, yang mana yang satunya kemana? Yang satunya kan witir. Witir itu penutup sholat malam. Karena diganti sholat siang, sholatnya siang, tahajudnya, maka witirnya nggak dipakai. Makanya jumlahnya 12 rakaat. Ini dalil boleh mengqadha sholat malam. Bapak biasa sholat malam, semalam ketiduran, kecapean, habis dari mana tahu gitu kan. Nah pagi harinya boleh mengqadha sholat malamnya tadi di waktu duha. Boleh, silakan. Ya, baik. Bahkan Nabi juga mengqadha sholat witir. Bisa. Biasanya habis, bukan biasanya sih, sesekali ya. Ba'da subuh boleh nggak? Boleh mengqadha sholat witir. Kan habis sholat subuh tidak ada sholat Ustaz, benar. Kalau sholat normal. Tapi kalau sholatnya ada ketentuan lain, gitu seperti sholat qadha tadi gitu, boleh. Cuma kalau Bapak mau lakukan itu, saya tadi malam ketinggalan nggak sholat witir. Habis sholat subuh saya pernah sholat witir, gitu. Jangan di sini. Kalau di sini, kalau habis sholat subuh di sini, kemudian Bapak mojok sendiri sholat, apaan tuh? Agama baru nih. Menimbulkan fitnah gitu ya. Boleh, tapi bukan berarti kemudian kita bisa show off gitu. Pamer sama orang sehingga kemudian malah menimbulkan fitnah. Jangan-jangan dianggap agama baru. Sebab tidak ada sholat setelah sholat subuh gitu. Ya Pak, lakukan di rumah gitu. Atau setelah nanti di waktu duha misalnya gitu. Seperti Nabi mengqadha sholat tahajudnya 12 rakaat pada siang hari. Jam berapa Ustaz? Tidak disebutkan. Yang pasti mana tadi? Minan nahar. Sholat minan nahar. Sebagian siang. Jam berapa terserah. Gitu. Baik. Namanya juga qadha ya. Nah, baik, berikutnya ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Sambung. Haddatsana Muhammad bin Ala, haddatsana Abu Usamah an Hisham, yakni Ibnu Hasan, an Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah. Ujungnya dari Abu Hurairah. Kalau kita biasa mengambil hadis itu pun ujungnya doang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah. Ani Ibnu Abbasin. Kalau ini disebutkan riwayatnya, rawi sanadnya langsung lengkap gitu ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini." Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kamu sholat malam, qama ahadukum minal lail berarti sholat malam, falyaftatih bukalah sholatahu sholatnya itu bi rak'ataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan dulu. Jangan langsung kasplol gitu. Al-Baqarah langsung oleng. Iya, itu ajaran Nabi. Jadi kalau mau sholat malam, rakaat pertama, 2 rakaat pertama ringan aja dulu. Itu biar apa namanya, menyeimbangkan badan gitu kan, mengkondisikan
tubuh kita dengan kondisi saat itu, bisa jadi dingin, bisa jadi dan seterusnya. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Baik, berikutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakrah an abihi an abihi, dari bapaknya Abi Bakrah, anna Abdullah bin Qais bin Makhrama akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhni annahu qala. Begini Pak, redaksi sanad hadis itu begitu disebutkan siapa sampai ujung Ibnu Abbas, Ibu Hurairah, Aisyah gitu. Tapi disebutkan semua rangkaian sanadnya. Ini sanad menunjukkan kata siapa tuh? Al-isnad min ad-din. Laulal isnad laqala Ibnu Mubarak namanya. Ahli hadisnya Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, al isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Kalau dalam konteks hadis bagian dari hadis. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang bisa berkata ini kata Rasulullah. Padahal tidak ada silsilah sanadnya gitu. Maka ini bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sumbernya dari mana, bagaimana kualitas para perawinya masing-masing, hadisnya sahih atau tidak terukur dari situ. Baik. An Zaid bin Khalid al-Juhni annahu qala, dari Zaid bin Khalid al-Juhni, la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Armuqanna itu apa ya? Yang mungkin dekat bahasanya adalah meneliti, benar-benar mendalami gitu ya. Saya satu saat pernah meneliti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatawasatu atabatahu au fusqatahu. Lalu aku sengaja datang menempel di rumahnya Nabi, depan kamarnya atau depan jendelanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raka'ataini khafifatain. Lalu ke tengah malam saya menyaksikan Rasulullah sholat 2 rakaat yang ringan. Summa shalla raka'ataini tawilatain. Tadi kan di atas hadisnya, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan dulu untuk menyiapkan kondisi. Setelah itu baru summa shalla raka'ataini tawilatain. Setelah itu baru sholat 2 rakaat berikutnya panjang. Tawilatain berapa kali? 1, 2, 3 kali 2, 6. Sebelumnya 2, 8. Summa shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Setelah itu 2 rakaat lagi. 8, 9, 10. Lebih ringan daripada yang sebelumnya. Summa shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Lebih ringan lagi. Jadi seperti gunung, Pak. Startnya ringan, nanjak itu pol gitu. Lalu turun lagi lebih pendek kita. Ya, luar biasa ya, dia ada punya perhitungan gitu. Jadi kondisi kita, tubuh kita lebih siap untuk itu. Summa shalla raka'ataini wa huma dunataini qablahuma, summa shalla raka'ataini wa huma dunataini qablahuma, summa autara fa dzalika 13 rakaat. Jumlahnya 13 rakaat. Polanya begitu. 2 pertama ringan, 2 berikutnya lebih lama, pol gitu. Turun lagi sampai di ujung witir terakhir 1 rakaat gitu. Jumlah totalnya 13 rakaat. Lagi 13 beberapa hadis menyebutkan 13 rakaat salat malamnya Nabi. Lanjut. Kalau kita ringan. Iya, khafifata ini terus ya. Senangnya khafifata ini terus. Saya sering dikomplain soalnya. Siapa imamnya? Ustaz Jono. Iya. Padahal nggak panjang-panjang amat. Padahal biasa aja, standar gitu lah. Kalau juz amma lah kayak gitu. Panjang-panjangnya juz amma apalah, abasa misalnya, atau an-naba kan. Halo. Kalau misalnya pakai an-naba, Pak, saya penggal jadi 2 an-naba tuh. Tapi masih dikomplain, Pak, kepanjangan. An-nazi'at penggal jadi 2 masih kepanjangan. Memang standarnya beda, Pak. Standarnya kita dengan Nabi. Nabi Masya Allah disanggap pendek itu kalau sudah bacanya kuliah sama kulhu. Kalau kita memang itu langganan. Favorit tukul kan. Kuliah sama kulhu. Kalau enggak, qul a'udzu birabbil falaq sama
Kul a'udzu birabbin nas tukul lagi. Baik, lanjutannya. Haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbaru annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Ujungnya ke Aisyah. Bapak mohon maaf saya tadi bacanya selalu cepat kalau yang ini ya. Pokoknya tahu aja oh dari fulan. Ujungnya kemana? Aisyah. Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Su'ila annahu sa'ala. Siapa yang bertanya? Abdurrahman annahu akhbarahu annahu an Abi Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah, bahwa Abdurrahman bapaknya Abu Salamah pernah nanya sama Aisyah. Yang nanya Abdurrahman, siapa itu? Bapaknya Abu Salamah. Nanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, bagaimana sih sholat malamnya Nabi itu fi Ramadan? Kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yang ditanya di dalam bulan suci Ramadan. Faqalat, lalu berkatalah Aisyah, jawabannya bagaimana ini? Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Makana tidak ada Rasulullah SAW liyazida fi Ramadan, maaf bukan lanya, liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Tidak pernah lebih di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah, hadis ini Pak ya, saya menyaksikan Nabi itu tidak pernah melampaui jumlah 11 rakaat di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Lalu bagaimana prakteknya? Ini prakteknya berbeda nih Pak. Yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau Nabi sholatnya 4 rakaat. Kalau tadi 2-2-2-2-1 Ibnu Abbas riwayatnya dan seterusnya ya. Yazid bin Khalid beberapa orang menyaksikan 2-2-2-2-1. Kalau Aisyah menyaksikan satu saat Nabi sholat malamnya 4 rakaat. Jangan kamu tanya an husnihinna wa tulihinna, enggak usah nanya bagaimana bagusnya itu sholat, khusyuknya sholat itu, dan bagaimana panjangnya gitu. Tsumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna, lalu 4 rakaat lagi. 4 ditambah 4, 8. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Ini yang dipakai nih, yang kita pakai. Sebab lebih singkat. Lebih pendek. Di sini 22 ya, di 223 ya. 223 ujungnya ya. Sah yang manapun nggak apa-apa Pak. Antara orang yang masih sholat tarawih jangan berantem. Sebab kalau kitanya berantem hanya gara-gara jumlah rokaatnya, gara-gara cara rokaatnya 4 atau 2 gitu, yang ketawa mereka yang nggak sholat tarawih. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak usah jadi jangan perpecahan gitu. Karena Nabi mencontohkan cara yang berbeda. Kadang 2-2-2-1, kadang 4-4-3, gitu ya. Summa yusalli salasan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Ya Rasul, sebelum sholat witir apa engkau tidur? Nabi menjawab, faqala ya Aisyah, inna ainayya tanamani, 2 mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak. Begitulah Nabi ya matanya bisa jadi tidur tapi kesadarannya utuh gitu. Ada beberapa ulama kita di sini juga begitu, tidur dia tapi nyambung begitu diajak ngobrol gitu. Itu Nabi SAW. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, jumlah rakaatnya beda. Yang di atas tadi 13. Di sini berapa? La yazidu, maka Rasulullah liyazida fi Ramadan la fi ghairi ala 11 rakaat. Kata Aisyah enggak lebih dari 11 rakaat. Bapak Ibu jangan salah, ada yang ekstrim. Misalnya Al-Albani, orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat itu sama dengan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Sampai segitunya. Saking nggak bolehnya gitu. Karena bahasa hadisnya Aisyahnya adalah tidak lebih dari 11 rakaat gitu. Kalau lebih berarti seperti sholat zuhur tapi lebih dari 4 rakaat. Bid'ah, nggak boleh gitu. Yang ekstrim. Padahal kita tahu ini hadis bukan satu-satunya.
Sangat banyak hadis bicara tentang sholat malamnya Rasul. Di antara yang kita sudah pelajari, Nabi sholat malamnya 13. Kalau begitu, kalau cuma memegang satu hadis ini saja 11, maka berarti kita menyalahkan yang 13, padahal sama-sama sahihnya. Misalnya gitu ya. Terus apa pelajarannya bagaimana? Ini Pak, ada kuncinya Pak. Kuncinya, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiru. Ya Rasul, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Ini hadis memang nggak connect nih. Awalnya yang ditanya adalah sholat malamnya Rasul di dalam bulan suci Ramadan. Jawabannya di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan berlaku. Oke. Nah, ulama ahli hadis, di antaranya ahli hadis Indonesia, guru saya Profesor Ali Mustafa Yaqub, meneliti hadis ini. Beliau mengatakan ini hadis Aisyah tidak tepat dijadikan sebagai landasan untuk sholat tahajud atau sholat tarawih. Apa sebab? Sebab yang sholatnya ada di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu sholat apa? Di luar Ramadan ada, di dalam Ramadan apa? Ada. Sholat apa? Witir. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah malam. Kalau sholat sunnah malam yang lain di luar Ramadan namanya tahajud. Di dalam Ramadan namanya tarawih. Beda namanya. Oke. Walaupun sama-sama sholat malam. Sama-sama sholat malam. Tapi penamaannya beda. Kalau di luar Ramadan namanya tahajud. Di dalam Ramadan namanya tarawih. Jelas. Yang sama ada di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan apa namanya sholat? Sholat witir. Satu itu. Yang kedua ada jawaban Aisyah sendiri. Ada pertanyaan Aisyah sendiri yang definitif witir. Mana itu? Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiru. Apakah engkau sebelum sholat tidur sebelum sholat witir? Profesor Ali Mustafa Yaqub menyimpulkan ini hadis Aisyah 11 rakaat, membatasi 11 rakaat itu tidak lebih dari 11 rakaat itu hanya witirnya doang, bukan sholat tarawihnya. Nah, kita salah persepsi Pak, dikira ini sholat tarawihnya maksimal 11 gitu. Padahal enggak, ini kata beliau ya, penelitian beliau, kesimpulan hukumnya ini yang satu ada di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, pasti sholatnya sholat witir. Kalau sholat tarawih di luar Ramadan nggak ada. Kalau sholat tahajud di dalam Ramadan namanya sholat tarawih. Kalau disebutkan di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan berarti sholat witir. Satu. Yang kedua ada kata kunci, qabla an tutiru. Aisyah sendiri yang menjelaskan, sebelum sholat witir engkau tidur enggak? Gitu. Berapa jumlahnya? 11. Maka sholat witirnya boleh sampai 11 rakaat. Sholat tahajudnya gimana? Sholat tarawihnya bagaimana? Bebas. Sebanyak-banyaknya terserah. Itu sebab maka kemudian Imam Malik bin Anas ahli hadis di antara imam mazhab ini yang pertama kali membuat karya hadis namanya Al-Muwatta adalah Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau paham banget tentang hadis. Tapi beliau sholat malamnya, sholat tarawihnya di Madinah berapa rakaat? 36 rakaat. Kalau beliau tahu nggak kira-kira hadis ini? Pasti tahu. Cuman ya beliau tahu bahwa hadis ini bukan hadis tentang tarawih, tapi hadis tentang witir. Witirnya silakan sampai 11 rakaat. Sholat tarawihnya gimana? Kalau di haram ada Ka'bah. Setelah sholat tarawih 2 rakaat orang tawaf dulu, nyambung lagi baru sholat lagi, tawaf lagi. Kami di sini di Madinah tidak ada Ka'bah, kami tidak bisa tawaf, maka kami tambah jumlah rakaat tarawihnya. Di Masjidil Haram bahkan sampai hari ini masih 20 rakaat itu tarawihnya, ya kan? Di Masjid Nabawi di zaman Imam Malik bin Anas di Madinah jumlah rakaatnya ditambah menggantikan tawaf, jadi 36 rakaat. Itu Imam Malik bin Anas masih salaf Pak, dekat banget dengan nabinya. Ada yang protes nggak? Enggak. Silakan laksanakan. Padahal kita tahu ada hadis ini. Berarti Imam Malik bin Anas menyimpulkan hadis ini bukan membatasi sholat malam. Ini membatasi sholat witir. Kesimpulannya sama kurang lebih dengan Profesor Ali Mustafa Yaqub ahli hadis kita. Gitu. Oke, 2. Yang ketiga Bapak,
Nabi punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya putra Hasan Husain, cucunya Nabi. Dari Hasan lahirlah namanya Ali. Dari Ali kan ya, menikah dengan Sayyidina Ali, turunlah Hasan Husain. Dari Hasan punya anak, dikasih nama Ali, seperti nama bapaknya. Jadi Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali ini dibeli julukan Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali perhiasan ahli ibadah. Ujungnya ditambah lagi As-Sajjad, yang paling banyak sujudnya. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, itu putranya Hasan. Berarti cicitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung cicitnya Nabi, putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebut Ali itu Zainal Abidin, perhiasannya ahli ibadah. Apa sebab? Sebab ibadahnya luar biasa, nggak ada taranya. Disebut As-Sajjad karena tukang sujud. Ali Zainal Abidin itu setiap malam sujudnya 1000 kali. Sujudnya 1000 kali berapa rakaat? 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau sujudnya 1000 kali, semalam berapa rakaat? 500 rakaat. Itu cicitnya Nabi yang melakukan. Apa kita nggak dosa kalau cicitnya Nabi yang melakukan. Beliau tahu betul bahwa Nabi tidak membatasi sholat malam. Terserah sekemampuanmu. Bagus kalau sholatnya itu berdirinya yang lama, tapi bagus juga dibanyakin ruku sujudnya. Ya, Bapak boleh memilih, banyakin ruku sujudnya, bacaannya pendek, atau ruku sujudnya sedikit tapi bacaannya panjang. Seperti contohnya Nabi, misalnya nanti di belakang ada hadisnya nih. Ya, Nabi SAW begitu sholat malam diikuti sama sahabatnya, siapa namanya tuh, ada Anas bin Malik, Ibnu Abbas gitu. Mungkas saya katanya. Dikira setelah begitu selesai Al-Fatihah bacanya Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah udah gemetar, pengen tinggalin aja Nabi gitu. Masih lanjut Ali Imran. Nabi pak ukurannya. Itu ya. Jadi Nabi tidak membatasi jumlah sholat malam. Itu kesimpulan ulama ahli di bidangnya. Adapun Nabi ngasih contoh 11 atau 13 itu sebagai sampel aja. Ukuran standarnya lah kira-kira segitu gitu. Tidak memaksakan diri berlebih-lebihan, tapi juga tidak tekor pisan. Sholat malam sih 2 rakaat selesai tidur lagi. Gitu Pak. Ada minimalis, jadi ada standar lah kira-kira segitu gitu. Biar tidak memberatkan. Bayangkan kalau Nabinya sholat malamnya 1000 rakaat. Ya kan, lemeng kita gitu pengen ikutin Nabinya. Contohnya tadi dicontohkan oleh banyak ulama, misalnya yang paling dekat adalah ada Imam Malik bin Anas, ada cicitnya Nabi Ali Zainal Abidin yang 500 rakaat. Imam Malik bin Anas berapa rakaat cuma? 36 rakaat. Bahkan ada lagi satu, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kata putranya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata putranya, bapak saya sholat malamnya 100 rakaat. 100 rakaat setiap malam. Kecuali saat digebugin penguasa. Pernah dipenjara gara-gara kasus apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Berselisih paham dengan penguasa tuh. Akhirnya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, digebugin. Habis kena gebugan itu, bapak saya sholat malamnya berkurang 50%. Jadi 50 rakaat. Habis digebugin, Pak. Masih 50 rakaat. Kita digebugin kagak. Tapi pengennya korting aja gitu. Udah 11 aja. Baik, Bapak Rahmatullah, inilah hikmah yang kita bisa petik dari pelajaran kita. Maka hati-hati jangan sampai kita mengklaim kebenaran milik kita sendiri. Silakan, nggak apa-apa. Yang mau sholat malamnya sekian rakaat, monggo. Mau polanya 2-2-2 atau 4-4-4, monggo, silakan. Ini pokoknya legowo, lapang dada. Karena Nabi ternyata mencontohkan cara sholat yang berbeda. Itu menunjukkan kelapangan dalam agama. Jangan saling menyalahkan, kita sama-sama orang yang sholat, dan hendaknya mestinya kita menjalin kebersamaan, persaudaraan.
jamaah utuh. Meskipun berbeda di antara kita nggak apa-apa. Di masjid ya sesuai dengan kesepakatan aja. Gimana jamaah mau berapa nih? Ustaz, kelamaan besok kan kita kerja udah 11 aja. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak terlarang ya. Yang penting jangan gara-gara itu, gara-gara jumlah rakaat kita berantem. It was a long time ago. Let's bygone be bygone. Yang lalu biar berlalu. Udah gak zamannya sekarang mempersoalkan jumlah rakaat sholat malam gitu Pak ya. Yang sekarang harus kita jalin adalah bagaimana orang-orang yang biasa sholat malam justru mengikat persatuan sedemikian rupa. Semakin kuat, semakin kokoh gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa bekerja sama untuk membangun masjid kita, masyarakat, bangsa, negara kita. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.